Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini dapat lebih menyadarkan kita akan hakikat penciptaan manusia, yaitu terkecuali hanyalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah semata. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sedang jamaah zuhur rahimakumullah, di dalam surat Qaf ayat 31 sampai ayat 33 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa, tidak jauh daripada tempatnya. Inilah yang aku janjikan kepada mereka yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi memelihara aturan-aturannya, dan mereka patuh, tunduk dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, dan selalu menghadirkan hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah, di awal ayat Allah katakan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh daripada tempatnya. Kalau kita telaah ayat ini, tempat kita hari ini adalah di dunia. Apa maknanya? Sebagian mufassir mengartikan bahwasanya Allah berikan rasa-rasa surga itu kepada orang-orang yang bertakwa di dunia ini. Apa saja kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga? Di dalam surga ada kebahagiaan. Di dalam surga ada kenyamanan, di dalam surga ada ketenangan, di dalam surga ada kedamaian, di dalam surga ada kesejahteraan. Kelima unsur ini bukan nanti di akhirat Allah dekatkan, tapi di dunia Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa rasa bahagia, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai, rasa sejahtera. Hadza ma tu'aduna, ini yang aku janjikan.
jelas-jelas dalam ayat ini Allah langsung berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian di dunia ini? Allah hanya berjanji kepada 4. Yang pertama adalah likulli awwab. Mereka yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata taubat dalam Al-Quran ada 3 akar kata. Yang pertama kali dari akar kata taba yatubu taubat. Artinya mereka yang kembali kepada Allah semata-mata karena takut akan azabnya. Yang kedua, kata-kata taubat dalam Al-Quran dari akar kata al-inabah, anabun, inabun, munibun, yaitu mereka yang kembali kepada Allah karena malu telah banyak berbuat maksiat. Dan yang ketiga, kata-kata taubat dalam Al-Quran dari akar kata awwab. Siapa itu awwab? Mereka yang kembali kepada Allah, mereka yang bertaubat kepada Allah semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Dalam ayat ini Allah berjanji kepada likulli awwab, kepada mereka yang senantiasa selalu bertaubat dengan kalimat awwab, yaitu mereka yang bertaubat kepada Allah semata-mata mengharapkan ridhonya. Apapun yang dilakukan kepentingannya hanyalah lillahi ta'ala. Ini syarat yang pertama kalau kita ingin mendapatkan 5 rasa surga itu di dunia. Yang kedua, kata Allah, ada kalimat hafiz, likulli awwabin hafiz, yaitu yang memelihara dan menjaga. Apa yang dipelihara, apa yang dijaga? Salat penting, puasa penting, zakat penting, haji penting, silaturahim penting, membaca Al-Quran penting. Semua ibadah yang kita lakukan penting. Ada ternyata yang lebih penting dari itu semua, yaitu hafiz, memelihara dan menjaga. Bagaimana kita mampu menjaga dan memelihara nilai-nilai salat, nilai-nilai puasa, nilai-nilai zakat, nilai-nilai haji umroh, nilai-nilai silaturahim yang sudah kita amalkan, yang sudah kita ibadahkan. Bagaimana kita mampu menjaga dan memeliharanya? Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, banyak nanti di hari akhir kita ini termasuk dalam kategori muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang-orang yang bangkrut ya Rasulullah? Mereka yang membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kebaikan-kebaikannya, tapi mereka juga membawa dosa-dosa kezolimannya. Kenapa mereka membawa dosa-dosa kezoliman? Karena semasa hidupnya mereka tidak mampu menjaga dan memelihara nilai-nilai ibadah yang sudah mereka lakukan. Dan yang ketiga, kata Allah, man khasyar rahman bil ghaib, mereka yang tetap patuh, tunduk, takut kepada Allah meskipun dalam keadaan tersembunyi, meskipun dalam keadaan sendirian. Dan yang terakhir, wajaa biqalbim munib, yang tak kalah pentingnya adalah mereka yang selalu menghadirkan hatinya bertaubat. Kata-kata munib di awal tadi sudah kami sampaikan bahwasanya mereka yang bertaubat karena malu berbuat maksiat. Hati dari bahasa Arab qallaba yuqallibu, artinya sering berbolak-balik. Hati kita sering berbuat maksiat, maka Allah suruh kita untuk mentaubatkan hati kita, memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita. Karena kenapa? Iza solahat solahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila ia baik, baik semuanya. Apabila ia buruk, buruk semuanya. Apa itu? Hati. Maka Allah hanya melihat segala sesuatunya berdasarkan hati kita.
Maka sidang jamaah zuhur rahimakumullah, itulah 4 syarat kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.